Guys, aku kangen banget nih gereja. Kalian kangen gereja nggak sih? Kangen lah, kangen banget pasti. Banget. Sampai triwulan udah mau selesai kita kayak nggak masuk gereja. Iya nih. Padahal udah masuk new normal ya, tapi belum bisa juga ke gereja. Gitu lah. Nah, tapi meskipun disebut new normal nih, orang itu harus saling memahami keberadaan orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri dan harus saling berempati. Nah, wacana tentang COVID-19 dan kenormalan baru atau new normal nggak pernah usai gitu. Seiring dengan pandemi yang entah kapan berhenti gitu loh. Ya, terus berbagai media juga seolah-olah menyajikan data kuantitatif. Kadang-kadang itu juga optimis tapi lebih sering miris ya. Iya. Kita diajak berhitung berapa jumlah orang yang terpapar. Hidup itu seakan-akan sekadar deretan angka yang tak terjangkau. Betul, wabah yang mendunia ini telah membuat banyak orang tuh diselimuti kekhawatiran, kegalauan, kepanikan, bahkan keputus asa. Waduh. Banyak juga orang yang bilang kalau COVID-19 itu teguran dari Tuhan. Dan juga ada juga beberapa yang bilang kalau COVID-19 itu mengajak kita untuk berpikir dan mengubah gaya hidup sehat, terus lebih menikmati. Ya, jadi kita no need to be hurry. Asik. Nah guys nih, ada juga nih yang menyatakan bahwa masa pandemi ini adalah masa perenungan diri. Nah, tapi yang paling menyeramkan, ada yang bilang kalau COVID-19 ini adalah tanda yang mengingatkan kita bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Tapi harusnya kita nggak perlu takut ya, karena kita kan tahu kalau Tuhan tuh akan melindungi kita. Dan karena itu kita akan memiliki hidup yang kekal. Kita nggak akan sakit lagi, terus nggak akan mengalami kematian atau dosa lagi. Tapi kira-kira bagaimana sih kita tahu bahwa kita itu bakal baik-baik saja dengan Tuhan? Nah, Terus apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan gitu? di atas segalanya, hubungan dengan Tuhan adalah yang paling penting. Ya. Itu dia. Kita perlu kenal Tuhan gitu ya. Kita Betul. perlu berbicara dengan Dia. Dengan cara apa? Ya, Berdoa. berdoa. Oh, Setuju berdoa. banget. Kita Setuju perlu banget. mendengar ketika dia berbicara kembali. Hal ini bukan mengenai aturan. Hal ini berbicara mengenai menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dan kemudian membiarkan dia ataupun Tuhan mengasihi orang lain melalui kita. Tahu nggak nih, setelah Yesus tinggal di dunia, setelah semua penderitaan yang dibuat oleh dosa peperangan, yang telah terjadi antara yang benar dan yang jahat, Allah itu akan menganggap bahwa peperangan itu timpal. Mengapa? Karena bertarung dalam peperangan itu membuat kamu pulang. Iya, jika kita memikirkan jenis kasih seperti itu, bukankah hal itu membuat kita lebih mudah menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan agar Tuhan dapat memelihara kita? Ya, karena bahkan ketika kita meninggal, ketika kita tidak lagi memiliki kendali atas apapun. Benar-benar. Nah, bahkan pikiran kita itu akan aman berada di sisi Allah sampai tiba saatnya bagi kita untuk bangun. Allah tetap mempertahankan keunikan pribadi kita, semua ingatan kita, segala sesuatunya ketika kita tidur dengan aman, sementara tubuh kita kembali menjadi debu. Kita tuh terlalu sering fokus kepada masa kesukaran di akhir zaman, dan kita lupa untuk meletakkan fokus kita kepada kuasa Tuhan yang membebaskan kita. Kita perlu ingat kalau kita tidak sendirian dan kita benar-benar aman bersama Tuhan. Akhir dunia yang seperti yang kita tahu. Oke. Nah, aku Jonathan, Aku Aurel. Dan aku Ludwig. tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone. Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya itu adalah buku yang terbuka. Dan kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-11, yaitu akhir dunia seperti yang kita tahu. Oke, ayat intinya terdapat dalam Daniel 12 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Mikael atau Yesus digambarkan sebagai pemimpin besar yang mendampingi anak-anak bangsamu. Dengan memilih Yesus, kita menjadi satu dengan Dia. Kita menempatkan diri kita di bawah perlindungannya. Nah, seseorang pernah berkata nih bahwa tempat yang paling aman itu adalah berada di tengah-tengah kehendak Allah
dan itu sangat benar. Betul banget. Dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 688 dikatakan bahwa imbalan pengorbanan ini adalah kesukaan yang memenuhi dunia ini dengan umat tebusan yang kudus, bahagia dan baka. Akibat dari pertentangan juru selamat dengan kuasa-kuasa kegelapan adalah sukacita bagi umat tebusan yang akan menyumbangkan kepada kemuliaan Allah selama-lamanya. Dan demikianlah nilai jiwa yang membawa kepuasan bagi Allah dengan harga yang dibayar. Dan Kristus sendiri merasa puas dengan memandang buah-buah pengorbanannya yang besar. Nah, setelah Yesus tinggal di dunia, setelah semua penderitaan yang dibuat oleh dosa peperangan yang telah terjadi antara yang benar dan yang jahat, Allah akan menganggap bahwa peperangan itu setimpal. Nih guys, kalian tau gak sih? Apa tuh? Jadi di kalender apa ya? Kalender Maya Maya kuno, kuno. dikatakan bahwa kiamat itu bakal terjadi akhir zaman ya. Oh iya. Terjadi di tahun 2012. Pernah dengar gak sih? Pernah. Ya, filmnya pernah. ada juga Iya, kan? ada. Ya. Banyak orang yang berpegang kepada fakta kecil ini dan melompat kepada kesimpulan bahwa suku Maya kuno mendapat pencerahan mengenai masa depan dan mengetahui bahwa dunia akan berakhir pada tahun 2012. Nah ya, beberapa orang juga menduga bahwa meteor akan menghantam bumi dan membalikan kutub magnet yang menyebabkan kehancuran massa. Yang lain juga menduga bahwa akan ada alien nih datang ke planet kita dan menghancurkannya tanpa tersisa. Yang lain-lain juga kayak bertanya-tanya jika mungkin aja kita sendiri menghancurkan diri kita sendiri dengan kemampuan nuklir. Nah, bagaimanapun sejumlah besar orang percaya bahwa akhir dunia segera datang dan mencoba mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi yang namanya kiamat. Iya, mereka nyimpen makanan, minuman, terus menggali tempat tinggal bawah tanah, terus menimbun persediaan senjata dan juga amunisi. Orang-orang tuh jadi kelihatannya ketakutan. Tentu saja sih kita kan tahu ya bahwa akhir zaman tuh akan datang. Tetapi apakah kita harus takut kepada akhir zaman? Tidak dong. Enggak dong. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Oke. Tapi guys, kita kan selalu mendengar bahwa Yesus itu akan datang segera. Dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, kakek buyut, kita semuanya itu percaya bahwa Yesus itu akan datang segera di masa hidup mereka. Padahal di rasul-rasul waktu zaman Yesus mereka juga meyakini bahwa Yesus akan datang sebelum mereka itu meninggal. Jadi penting gak sih kita tahu Yesus datangnya kapan? 10 tahun dari sekarang, 100 tahun dari sekarang, atau 1 abad? Penting Iya, gak sih? itu mempengaruhi hidup kita nggak sih kira-kira? Ya, kalau pribadi sih pasti mempengaruhi, jadi Bisa mempersiapkan diri. Ya? kayaknya bisa jadi sekarang nih, ya udah berarti harus siap-siap dari sekarang karena kita nggak tahu hari esok kan. Pasti dong kalau misalnya menurut Tapi kalau kita tahu juga, misalnya kita tahu 1000 tahun ke depan, kita jadi kayak nggak peduli gitu nggak sih? Iya, tapi kan kita ada masanya kan. Semua ada masanya. Kita nggak Iya. tahu kita juga sampai kapan gitu loh. Maksudnya kayak ya udahlah berarti berbuat baik itu Iya, sih. iya. Tapi intinya nggak dikasih tahu kan sampai Iya, kapan. karena kalau misalnya dikasih tahu juga kan bisa aja misalnya 100 tahun kemudian kita kan bisa aja nanti ngambil kesimpulan 50 tahun gua berdosa Iya, dulu lah. bener-bener. Iya nggak sih? tahun. Makanya Belum tentu kita hidup 50 tahun Itu ya. dia seremnya. makanya mungkin nggak dikasih tahu kan waktunya. Benar-benar. Nah, kira-kira dari yang pertanyaan yang kita bahas tadi nih, ada nggak sih hubungannya dengan judul kita? Ada, tapi mending supaya semuanya bisa lurus, mending kita diskusi aja sama pendeta. Iya, biar nggak tambah bingung juga. Betul. Oke. Oke. Gimana, Jo? Jadi kita tunggu aja ya bareng Pak Pendeta ya. Oke. Jadi tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. bersama kita semua dan juga ada Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Oh, pendeta. Sehat-sehat semua. Gitu kan. Makanya nggak ada yang susah-susah kan. Ya. Dengan situasi sekarang ini juga nggak aman-aman aja. Aman. Jadi ya pendeta, kita dibilang nggak perlu takut jika kita adalah milik Allah. Tapi gimana kita tahu kalau misalnya kita baik-baik aja dengan Tuhan? Itu pendeta. Bagaimana kita tahu kalau kita baik-baik saja dengan Tuhan? Kan kasih tahu tanda-tandanya. Ya kan, kasih tahu tanda-tandanya, dikasih berikan semua jalannya, apa semuanya, tahapan demi tahapan. Jadi sebenarnya tidak perlu kita takut, tidak perlu kita galau dengan segala sesuatunya ya. Ya galau sih boleh aja dengan pandemi seperti sekarang ini, tapi bukan berarti bahwa wah udahlah udah hopeless ya, udah sampai nggak ada pengharapan, tidak gitu juga. Ya kita masih punya pengharapan,
bahwa memang akhir dunia ini kan ada tanda-tanda seperti itu, bahwa akhir dunia ini akan ada penyakit yang demikian, walaupun kita nggak tahu namanya apa ya, gempa bumi dan lain sebagainya, kan tanda-tanda sudah diberikan secara umum. Iya. Terus Pak Pendeta di pandemi ini kita kan nggak bisa ke gereja ya. Jadi kita gereja di rumah. Tapi rasanya tuh kalau gereja di rumah kayak nggak gereja gitu, gereja nggak gereja gitu. Itu apa? Kita kurang terhubung dengan Tuhan. Iya, kurang terhubung dengan Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan, Pak Pendeta? Masa Iya. bukannya sekarang sudah lebih enak di rumah aja nih. Enak sih, Kurang Bapak, ya, cuman kurang. kurang Seperti ada yang aja kurang kayaknya. gitu rasanya. Karena orang sekarang lebih banyak kalau nanti buka gereja, kayaknya lebih enak begini ya, kalau di rumah kan bisa minum, bisa Ya, tapi jalan. seperti nggak gereja gitu, Iya, Pak Pendeta. hanya memang perasaan kita yang sudah biasa, kita dari kecil pergi ke gereja, kemudian memang beribadah, semuanya sekarang harus lihat melalui layar gitu ya, melalui laptop, melalui TV gitu ya. Itu kan memang agak berbeda ya. Tapi kembali mari kita melatih diri kita bahwa ini memang kita berbakti, ini memang kita menghadap Tuhan, ini kita mendengarkan sabda Tuhan, ini kita menyucikan hari Tuhan ya. Maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal bagi kerohanian kita tentunya ya, mempersiapkan kita. Karena kalau kita katakan nggak enak, kita paksakan situasinya nggak memungkinkan gitu ya, situasi tidak memungkinkan, malah nanti kita jadi hal, kita bukan itu sih gampang lah, bisa kuat kok, masih muda nih. Kan sekarang data-data memberikan anak kecil juga bisa kena dari pandemi ini. Jadi mungkin kita mau coba melatih sampai nanti ada vaksin atau cara mengatasi yang diberikan oleh para saintis nantinya gitu. Nah ini nih, kan judul pelajaran kita itu adalah akhir dunia seperti yang kita tahu. Kalau akhir dunia, ini ngomongin tentang kedatangan Yesus. Dan kalau kedatangan Yesus itu, hubungannya itu buat kita adalah kesiapan dan persiapan kita. Nah sebelum Pak Pendeta yang menambahkan nih, aku pengen tanya nih ke teman-teman kalian semua nih. Gimana sih, apa sih yang kalian lakuin untuk memastikan bahwa kalian itu sudah siap untuk kedatangan Yesus? Wah. Dari siapa Berat nih? ya pertanyaannya, apakah Iya. kita siap nih? Jujur Apa yang kalau- perlu lakuin? ini perlu lakuin ya, yang pasti mempertebal iman. Gitu sih. Mempertebal. Gimana Oke. cara Aduh, mempertebal gimana? iman? Banyak sih cara yang bisa dilakukan ya. Ya. Udah dilakukan Bisa, belum? ada yang beberapa udah, ada yang belum. Kayak misalnya contoh ya, paling simpel, kita berbuat baik lah ke sama orang, atau kita bersimpati dengan orang-orang. Kita kalau kan sekarang juga zaman pandemi, semua hal-hal negatif bisa terjadi, kayak misalnya kayak pencurian apa-apa. Kan waktu itu pengalaman ada pernah kemalingan tuh sepeda, terus kayak mau marah, cuman kalau marah nggak guna juga mau marah. Kebetulan juga udah ditangkap pelakunya, jadi kayak lebih baik ya udah maafin aja. Waktu itu puji Tuhan sih dimaafin. Nah itu mungkin salah satu contoh, kayak karena mungkin sering menghidupkan kata-kata yang Alkitab katakan itu sih. Kalau Ariel sendiri apa yang kira-kira dilakuin? Berbuat baik. Ya itulah, sama berbuat baik. Ya lebih sering lagi berdoa, me time sama Tuhan gitu. Karena kita kan nggak tahu kan kapan waktu ini Iya. terjadi. Nah kalau Pak Pendeta, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan untuk menyambut kedatangan Yesus? Iya, kita sudah mengetahui pelajaran kita sebelumnya kan memberikan bahwa tidak ada pengantaran lagi ya. Jadi pada waktu di mana Yesus keluar dari bilik Maha Suci, yang berarti bahwa dia akan datang, maka tidak ada pengantaran, orang jahat tambah jahat, orang baik tambah baik. Pelajaran kita sahabat yang lalu. Pelajaran sekarang kan memberi kepada kita, oke, kalau begitu Yesus keluar, ya dunia ini gimana? Gitu. Iya. Dunia ini bagaimana? Nah, pertanyaan tadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa pada waktu tidak ada pengantaran lagi, orang jahat tambah jahat, ya, orang yang bebal tambah bebal katakan, ya. Kenapa? Karena orang kan sekarang sesuka-sukanya, semau-maunya aja, ya, semau-maunya. Bahkan katakan akan membuat satu hal-hal yang mirip-mirip seperti kebenaran. Mirip-mirip seperti kebenaran. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita menyinggung mengenai bagaimana kalau itu misalnya mengenai orang mati, itu udah bangkit, ya. Oh dia sudah bangkit, ya.
dia nggak, atau tidak akan bangkit, nggak ada kebangkitan, atau lain hal, banyak doktrin-doktrin yang lainnya. Bagaimana kesiapan kita? Tadi sudah dikatakan, memang kita harus lebih dekat, kita harus siap dan sebagainya. Tapi juga kita harus tahu bahwa kebenaran itu memang sudah kita tahu dengan pasti melalui Alkitab. Ya, baik bagaimana cara Yesus datang, semua mata memandang, tidak hanya satu pihak. Oh, datang di jalan kita pergi cari Yesus di sana, kan tidak begitu. Datang dengan segala kemuliaan, datang dengan para malaikat dan lain sebagainya. Itu kan menggambarkan kepada kesiapan kita untuk itu juga, mana yang benar yang harus kita siapkan dalam persiapan itu. Oke. Nih ada pertanyaan nih, kan kalau tadi Jonathan nanyanya apakah yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa kita siap akan kedatangan Tuhan Yesus kan. Nah, sekarang mau nanya baik nih ke Jonathan sama Kak Aurel. Kalau misalkan gitu, apakah kita benar-benar mengenal Allah dengan cukup baik agar kita siap bagi kedatangannya? Jadi, apakah kita benar-benar mengenal Allah gitu? Dari Jonathan coba. Gimana aja? Apakah kita benar-benar Mengenal Allah dengan cukup baik agar kita siap bagi kedatangannya? Kalau Jonathan dulu. Kalau untuk menyambut kedatangan emang harus benar-benar mengenal baik. Tapi untuk saat ini sepertinya terlebih dengan masa pandemi ya, justru malah makin berkurang gitu, semakin merasa ada sesuatu yang kurang, jadi tidak mengerti apa yang Allah hendak beritahu pada saya gitu. Jadi menurun ya? Kalau Iya, kan karena pandemi. Tapi dari situ juga mungkin ini pelajaran juga supaya dari pengalaman masa pandemi ini, supaya untuk mengenal Allah itu harus dilakukan. Ya gitu juga lah intinya, sama. dikit. Jadi Aurel merasa belum Ya. Sudah berapa episode jawabannya kayak gitu. Ya karena udah itu intinya Pak. Oke. Jadi pandemi ini emang kadang menghalangi kita untuk mengenal sesuatu, bahkan mengenal Tuhan aja menghalangi. Jadi gimana tuh pendeta? Pandemi. Lihatnya dari mana gitu ya? Lihatnya dari mana? Kalau kita melihat bahwa pandemi yang ada sekarang ini, bahwa itu membuat kita yang biasanya kita bisa pergi kemana saja, suka-suka kita, mau jam berapa, ketemu dengan teman, bisa ngobrol, gimana enak, apa semuanya sekarang harus di rumah dan lain sebagainya. Ya kalau kita melihatnya dengan tidak mengisinya dengan baik, waktu-waktu kita ada di rumah, ya kita akan kesulitan. Ya. Tapi kalau kita mengisinya dengan baik, contoh misalnya, kalian di rumah semua bukan anak kos ya, Bukan. Ya. ada teman kos gitu kan, itu lebih lagi kan hanya kamar kosnya gitu kan, mau ke sebelah takut gimana dengan hubungan dan sebagainya. Kalau keluarga masih di rumah masih bisa dikanya ini dia bilang, tapi justru di saat demikian dia justru lebih banyak baca Alkitab. Bilang ya daripada ini ya udah diambil Alkitab dibaca, baik Alkitab yang hard copy maupun soft copy melalui HP gitu ya. Jadi dia bilang saya justru lebih banyak baca Alkitab saat pandemi ini dibandingkan pada waktu yang lalu ya. Yang lalu saya jarang, ini saya sekarang punya waktu. Jadi dibilang setelah saya tahu, oh rupanya begini. Dia lebih banyak belajar sekolah Sabat. Lebih dulu kan hanya baca, ya udahlah ya. Di sekolah Sabat nanti ya udah denger aja ya. Tapi sekarang dia lebih banyak tahu ya. Disuruh baca, kan pelajaran kita misalnya suruh baca buku Alfa Omega jilid 8. Oh dia baca gitu ya. Dia baca. Jadi dia lebih tahu nih kayaknya. Jadi dia mengisinya dengan baik dan akhirnya dia rasa bahwa sekarang saya sudah lebih enak, sudah merasakan nggak begitu ini lagi. Jadi dia mengisi dengan baik dan dia tahu hal-hal apa yang harus dia lakukan dengan baik. Tidak jadi dia putus asa, dia tidak jadi galau gitu ya, enggak dia tetap justru dia tambah kuat dalam suasana seperti sekarang ini. Nah, ini pendeta ada ayatnya di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, dari buah-buah roh itu, bagaimana sih Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk menunjukkan buah-buah roh tersebut? Sehingga kita dapat mengasihi orang lain untuk Kristus. Iya.
Galatia 5 kan lebih penting bahwa sekarang kita harus melihat bahwa banyak orang yang tidak seberuntung kita. Banyak, ya. Banyak orang tidak seberuntung kita. Banyak orang yang dulu sebelum pandemi ini mereka hidup ya dapat uang sehari ini habis untuk hari ini aja, untuk besok nggak ada lagi. Tiba-tiba harus stop, tidak ada dan sebagainya. Ada juga yang mungkin oke dia kerja tapi tiba-tiba dia harus PHK dan lain sebagainya, ya, yang tidak ada penghasilan lainnya, ya. Banyak orang seperti itu. Nah, disinilah kita rasa simpati kita, rasa belas kasihan kita, ya, dalam Galatia 5 itu muncul gitu loh. Jadi kalau hanya saya sudah ada kok di sebuah buah roh dalam Galatia 5 saya sudah punya, ya. Tapi kita nggak tahu tetangga kita itu kelaparan, teman kita ini yang nggak tahu gimana, teman kita yang lain mungkin kalau sekolah mungkin pulsanya nggak ada atau kuotanya nggak ada, mungkin ada orang begini, ada orang punya, dia punya rumah mewah, tapi tiba-tiba harus PHK dan sebagainya, begitu dia nggak punya tabungan sama sekali, dia buka ini, dia juga bingung, ya. Apalagi misalnya cicilan, ya dulu kan orang, saya punya gaji 10 misalnya, saya punya gaji 10, makan ya cuma 3, bisa cicil ini, anak-anak les dan lain sebagainya, bisa ini, tiba-tiba putus pekerjaan, ya, cicilan harus bayar, apa semuanya ini, anak-anak harus dan sebagainya, kan juga jadi masalah. Jadi belum tentu juga kita rasa bahwa tetangga saya orangnya begini, dia pasti aman, belum tentu juga, ya. Jadi mari rasa simpati kita, rasa belas kasihan kita tunjukkan kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, lain sebagainya dalam masa-masa seperti ini. Jadi Galatia pasal 5 itu, khususnya buah roh itu, bukan hanya sekedar ya saya sudah punya, tapi tetangga didiemin aja gitu ya. Saudara kita diemin aja. Jangan ada saudara kita juga yang kena PHK lainnya, tapi kita diam aja gitu ya. Bahkan pura-pura nggak tahu. Ya tanya saja gitu loh. Bagi mereka mungkin ya sedikit bantuan kita itu sudah sangat berarti bagi mereka. Nggak terasa ya. Apa tuh? Diskusi kita udah mau ini. Iya sih. Berakhir. Sangat seru ya. Kira-kira apa pendeta ini boleh kasih 1 atau 2 kesimpulan untuk kita dan juga mendoakan kita? Pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita menekankan setelah Yesus keluar dari bilik maha suci menyelesaikan tugasnya sebagai pengantara, dia turun ke dunia ini, maka kita yang berada di dunia ini dalam masa-masa seperti itu, maka kita tahu kemana tujuan kita. Kita tahu siapa yang kita sembah, kita tahu bahwa Yesus akan datang segera, maka kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Pelajaran sekolah sahabat kita menekankan bahwa jangan pernah kita jatuh, jangan pernah kita ragu dan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap pegang Tuhan, karena Tuhan pasti segera datang. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih atas janji Tuhan yang pasti untuk segera datang, dan kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda, Tuhan bersama-sama dengan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan juga selalu memberikan kebutuhan bagi kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam keadaan kesulitan dalam kehidupan mereka dan berseru kepada Tuhan. Kami bersama-sama pada saat ini mohon kepada Tuhan, agar Tuhan boleh mendengar seruan doa mereka, agar mereka boleh senantiasa bersuka dan bergembira karena kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio, dan Pendeta Bena sudah berakhir. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang sudah setia dan mencari firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.